ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله شكرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات الكرام أعزني الله وإياكم ورحمني وإياكم وحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه. Ramadan di depan mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, kesehatan, memberi umur panjang supaya kita bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat. Dan semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagai orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal di dalam bulan Ramadan. Seringkali kita mengatakan di dalam lesan-lesan kita bulan suci atau bulan suci Ramadan, yang sebenarnya ini adalah merupakan sebuah renungan. Kalau Anda mengatakan bulan suci, artinya apa di balik itu tanggung jawab kita? Pada saat kita sedang berada di depan kitab suci, apa tanggung jawab kita di situ? Pada saat kita berada di tanah suci, apa tanggung jawab kita di sana? Jadi hal-hal yang sepele, yang kadang orang melalaikan tanpa introspeksi, tanpa koreksi, tanpa tadabbur, dia hanya terlintas di lisan tanpa memikirkan apa konsekuensi dan apa makna daripada kalimat suci di situ. Ini kadang-kadang kita enggak sadar ya. Pada saat orang berada di tanah suci, itu spontan. Anda sedang berada di tanah suci. Anda akan menuju kota suci. Anda akan menuju tempat suci. Maka sebelum beranjak menuju ke kota suci, ke tanah suci, coba perhatikan bagaimana jamaah haji, jamaah umrah khususnya kaum pria bersihkan badan dari najis, mandi di hotel ataupun di miqat. Tidak cukup hanya sebatas itu, tetapi pakaian yang selama ini sudah pernah najis, sekalipun sudah dicuci dengan suci, pakaianmu yang selama ini sudah pernah kena najis, ganti semuanya, tidak boleh dipakai. Kamu dipakaikan pakaian baru yang belum ternodah, yang belum terkena najis, yang belum terkena dosa, berbalut 2 helai kain putih tanpa jahitan, kain yang benar-benar melambangkan kesucian, kain yang benar-benar melambangkan barakallahu fikum kebersihan jiwa. Kemudian Anda menuju panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
Ya Allah, saya penuhi panggilan-Mu ya Allah dengan jiwa yang bersih dan tidak menyekutukan-Mu dengan apapun. Sehingga wajar kalau Rasulullah mengatakan man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummu. Siapa yang haji dan tidak berbuat dosa, tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka kembali ke tanah air dalam keadaan ibarat dia baru dilahirkan ibunya, suci. Kenapa? Berada di kota suci maka dia bersuci. Enggak taunya sudah suci di sananya, Masya Allah, bersuci luar biasa di kota suci. Begitu balik ke Indonesia dipanggil nama enggak pernah noleh sama sekali. Begitu dipanggil Pak Haji, oh ya langsung astagfirullahaladzim. Gimana anda ini? Rupanya di sana suci, pulang-pulang apa? Najis lagi. Nah, itu kan tanggung jawab. Sekarang sama halnya pada saat kita mengatakan bulan suci. Apa maksudnya bulan suci di situ? Kan berarti aslinya ada makna yang tersirat, ada tanggung jawab yang berat. Bulan suci artinya bulan kesempatan kita mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan barakallahu fikum anggota badan kita, mensucikan terutama akhlak kita barakallahu fikum. Bulan suci 1 bulan penuh. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. 3 Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dilandasi keimanan dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menunaikan salat yakni tarawih di malam suci Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Yang paling baik dari 30 hari bulan Ramadan ya ikhwan, 10 hari pertama, kedua atau ketiga? Ketiga kan? Di malam itu malam Lailatul Qadar. Kenapa ya ikhwan barakallahu fikum? Ini 20 hari kita sudah berbenah. 20 hari kita sudah bersih-bersih dengan puasa Ramadan. Kita sudah bersih-bersih barakallahu fikum selama 20 hari di bulan suci Ramadan, maka berarti 10 hari terakhir itu tinggal kita yang mengharapkan apa? Berkah. Nah, rumahmu kalau mau ada tamu kan bersih-bersih dulu. Kalau mau ada tamu kan kita pasang layos, apa kalau tamu walimahan. Ini kita mau kedatangan berkah Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla khairum min alfi syahr. Kita mau dapat pengampunan dosa, mau dapat malam yang terbaik, mau dapat berkah terakhir bulan suci Ramadan. Tapi kalau hati kita ternyata belum bersih, tempatnya belum bersih, ya akan terbang, akan hilang itu berkah itu. Bulan suci Ramadan. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? 4 dosa hati atau 4 dosa manusia yang dapat bisa disucikan atau yang hanya bisa disucikan dengan puasa.
Bukan dengan salat, bukan dengan haji, bukan dengan zikir, tapi dengan puasa. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, dosa manusia yang hanya bisa disucikan dengan puasa adalah kathratul kalam. Banyak mulut, banyak bicara. Dengan puasa otomatis orang akan berkurang bicaranya. Kenapa? Liurnya kering. Liurnya kering. Makanya paling berat itu kalau kita ada acara misalnya taklim sebelum iftar. Lihat aja itu mesti ustadznya hati-hati banget bicara, suaranya irit banget. Antum pernah lihat ada ustadz yang dikasih jadwal ngisi sebelum iftar, kemudian ittaqullah, keras-keras suaranya gitu. Mungkin baru 5 menit sudah suak gitu kasih. Pasti pelan. Kasratul kalam, banyak bicara. Itu hanya bisa direvisi, hanya bisa direhabilitasi dengan banyak puasa. Maryam alaihi salatu wassalam, ketika dia melahirkan anak dan dia akan bertemu Bani Israel dengan membawa anaknya ini, Allah Azza wa Jalla katakan kepada Maryam alaihi salatu wassalam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Dan jika kamu bertemu Bani Israel wahai Maryam, dan mereka ingin berdialog, bertanya kepadamu tentang perihal anakmu ini, katakan saya sedang berpuasa, maka saya lebih baik irit bicara. Saya banyak puasa, lagi puasa. Orang yang biasa mulutnya nggak bisa direm atau nggak ada remnya atau remnya kebablasan, puasa. Orang yang sukanya ngomel, yang sukanya ini puasa. Perbanyak puasa. Maryam alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla berpuasa supaya volume bicaranya berkurang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jika kalian di hari-hari puasa kalian fasabbahu ahad, lalu dia dimaki orang lain, maka katakan inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Aslinya ingin balas makian ini, tapi puasa. Inni mru'un shaim, maaf saya sedang puasa, saya enggak mau banyak bicara. Subhanallah. Dunia itu kan berputar. Waktu kecil kita diajarin apa? Bicara kan? Waktu kita kecil masa pertumbuhan diajarin bicara. Giliran kita sudah besar diajarin diam. Itu syariat kita. Subhanallah. Waktu kecil kita diajarin bicara oleh orang tua kita, suruh bicara. Makin cerewet makin lucu. Makin cerewet kata orang ini anak cerdas, cerewet. Coba begitu kamu gede SMP dikit cerewet kalau nggak dikamplengin orang. Bawel banget ini orang, mulutnya kayak perempuan. Cerewet banget ini perempuan. Coba kamu setelah nikah mulai cerewet bawel lagi, berantem melulu dalam rumah. Maka dunia dawwarah, dunia itu berputar. Kamu waktu kecil suruh bicara, diajarin cara bicara, diajarin berbicara. Begitu besar diajarin diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu berkata yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Selesai. Kita diajarin diam, kapan berbicara. Kalaupun saya berbicara porsinya seberapa, ukur dulu menyakitkan orang atau tidak.
Nah, itu yang pertama, penyakit yang hanya bisa diobati dengan puasa. Koreksi diri kita. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kasratul akl. Banyak makan. Banyak makan hanya bisa diobati dengan puasa. Karena banyak makan itu adalah sumber penyakit. Sudah banyak makan, makanannya enggak nentu lagi. Mending kalau banyak makan, makanannya daging kambing, enak. Makan banyak makan, makannya apa? Cilok, sempolan, seblak, gorengan, habis itulah apalah. Habis itu bilang, ya, salahkan yang disalahkan makanannya lagi. Bukan yang disalahkan makanannya, kamunya manusia, perutnya perut asbak. Apa aja ditampung, kasratul akal. Banyak makan. Nah, antum yang katanya berat badannya berlebihan ingin diet, daripada suntik mending puasa Daud. Puasa Daud. Antum yang merokok ingin lepas dari rokok, ini bulan suci Ramadan ini. Jangan mempertahankan arogansi, sombong, kan enggak apa-apa, kan makruh-makruh. Coba mulai bulan suci Ramadan. Toh bulan suci Ramadan Anda bisa lepas rokok dari pagi sampai sore. Kalau dilihat-lihat, orang yang paling tidak bisa nahan nafsu itu orang merokok. Sempat-sempatnya naik kereta api, begitu berhenti di Pemalang cuma 3 menit, sempat-sempatnya keluar bakar rokok 1 batang, isap terus itu. Sekali isap sampai habis paruh. Kenapa? Cuma 3 menit berhentinya. Naik turun penumpang. Begitu, asap begitu keluar dari kereta, asap keluar. Ya Allah, pikir berarti orang yang paling tidak bisa nahan nafsunya itu orang perokok. Udah begitu sudah mulai akan segera berangkat, buang lagi rokoknya 1 batang masih separuh. Separuh itu sekali isap. Langsung itu. Ya Allah. Apa nikmatnya dan apa Masya Allah vitaminnya. Kalau enggak merokok stres Ustaz. Oh, berarti orang merokok itu stres memang. Berarti orang merokok itu menghilangkan stres. Buktinya saya enggak merokok, enggak stres, alhamdulillah. Saya enggak merokok, alhamdulillah enggak stres. Antum juga enggak merokok, alhamdulillah enggak stres. Stres paling kalau lagi ribut sama istri suruh tidur di pos kamling. Kalau enggak itikaf di masjid. Enggak stres. Siapa bilang kalau enggak merokok kalau enggak merokok stres? Itu naudzubillah. Kasratul akal. Banyak makan. Itu bisa diobati dengan puasa. Coba antum bedakan ketika antum misalnya banyak makan, lambungnya kok kayak nggak sehat, lambungnya kok begini, terus antum puasa Senin Kamis. Kalau nggak terasa nikmat. Lambungnya terasa berat, lambungnya ini semua, terus antum melakukan puasa Senin Kamis. Itu terasa nikmat itu. Badannya kok terasa, kolesterolnya terasa, ini semua. Coba lakukan puasa Senin Kamis. Makanya dianjurkan kalau secara kesehatan itu kalau orang buka puasa itu Rasulullah tidak langsung makan makanan berat. Melainkan beliau makan apa? Makan kurma dulu, manis. Kenapa ya ikhwan? Rasulullah itu mengajarkan kita tips sehat. Naam. Coba antum bangun tidur, antum main bola, tanpa pemanasan langsung nendang bola, itu kakinya biasanya langsung kram itu, langsung kakinya kejang. Kenapa? Enggak lari-lari lapangan dulu, enggak lompat-lompat dulu, langsung ngejar bola, nendang bola. Antum bangun tidur, langsung angkat beban berat. Enggak mungkin. Kenapa? Badan kita masih belum lentur. Badan kita, fisik kita masih lemah. Sama juga pada saat kita puasa.
Pada saat kita puasa itu lambung kita lemah, pencernaan kita juga lemah. Lagi lemah-lemahnya langsung begitu Allahu Akbar, langsung masuk es buah 2 mangkok. Habis es 2 mangkok, pokoknya cendolnya masuk semuanya, habis itu makan nasi 1 piring habis. Begitu sholat maghrib, aduh berat banget perutnya ini. Ya gimana enggak penyakit, atur dong manajemennya. Rasulullah kan sudah mengaturkan kepada kita manajemen sehat. Buka puasa dulu dengan kurma, minum air dulu, sudah biar aktif dulu. Yang tadinya seharian lemah, lambung kita lemah, nggak ada nutrisi, nggak ada air, nggak ada ini kering, biar buka dulu. Biar buka dulu, biar dia aktivitas dulu. Dia membuka jalan untuk makanan berat. Begitu selesai sholat maghrib, sudah mulai aktif, stamina sudah mulai ada. Setelah selesai sholat maghrib baru pulang ke rumah makan ikan bakar, itu sudah terasa enak. Allah Maha Adil kok. Kasratut ta'am, otomatis banyak penyakit yang bisa kita obati, yang bisa kita tangani dengan puasa. Kemudian yang ketiga, kasratul khilqah, penyakit hati yang bisa diobati, hanya bisa diobati dengan puasa adalah kasratul khilqah, terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Otomatis ketika kita puasa, mau nggak kita nongkrong, ayo kita ngopi, ayo kita ini, enggak. Ayo antum diundang, lagi puasa gini malas keluar. Lagi puasa malas keluar orang, malas kumpul orang. Sementara di dalam kumpul-kumpul itu, apalagi mohon maaf kalau ibu-ibu, yang diceritakan siapa? Kalau enggak tetangganya, saudaranya sendiri, kalau enggak pokoknya habis sudah. Kasratul khilqah. Muncullah di situ ghibah. Muncullah di situ barakallahu fikum namimah. Muncullah di situ barakallahu fikum berbagai macam perbuatan dosa. Coba antum lihat orang yang berpuasa, dia otomatis lebih rajin di masjid. Allah Azza wa Jalla katakan, wasbir nafsak, sabarkan dirimu wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Tuhan mereka pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu palingkan mukamu dari mereka wahai Muhammad hanya karena mengharapkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan jangan pernah kamu ikut-ikutan dengan orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari berzikir kepada kami dan hanya mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Jangan tergoda ya akhi. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah siang dan malam. Jangan terpengaruh dengan siapapun. Ngapain kamu ngaji, ngapain kamu taklim sama dia, ngapain. Maaf, kalau kamu nggak mau taklim, jangan tularkan penyakitmu pada orang lain. Itu orang kan penyakit, berarti dia mau menularkan penyakitnya. Kasratul khilqah, banyak bergaul, banyak berinteraksi pada orang. Dengan bulan puasa bulan suci Ramadan, Masya Allah, banyak libur. Naam, termasuk sekolah-sekolah juga banyak yang libur. Kegiatan daurah-daurah juga termasuk jadwal-jadwal juga banyak libur di luar. Kesempatan baca Quran, kesempatan introspeksi diri, kesempatan koreksi diri. Apa yang kita target kita apa ya ikhwan? Kesucian hati, kesucian jiwa. Antum lihat itu yang iklan-iklan zikir-zikir tasawuf. Ada yang zikir sambil joget-joget, ada yang zikir sambil keliling, ada yang zikir sambil lompat-lompat, ada yang zikir goyang depan belakang, ada yang goyang. Itu kan yang mereka cari apa?
Ceritanya yang mereka cari kesucian jiwa kan? Yang mereka carikan itu. Bagaimana zikir mereka itu yang awalnya La ilaha illallah. Yang mereka cari ceritanya kesucian jiwa. Tapi apa? Yang masuk bukan kesucian jiwa, malah yang masuk adalah syaitan. Kenapa? Bid'ah yang kalian lakukan. Masya Allah, coba perhatikan itu ya Pak. Sucian jiwa dengan apa? Banyak puasa. Kemudian yang keempat, kathratun naum, banyak tidur. Puasa barakallahu fikum ya ikhwan juga termasuk mengurangi. Kenapa? Apalagi malam hari. Malam hari otomatis berkurang tidurnya kita kalau bulan Ramadan ini. Salat tarawih, apalagi ikhwan-ikhwan kita yang ngaji, Masya Allah, kadang-kadang bahkan ada qiyamul lail 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ya Allah, itulah ciptakan situasi-situasi yang membuat kamu itu rindu bulan Ramadan, rindu ingin terulang kembali, sehingga kesucian di bulan suci Ramadan yang dinamakan bulan suci itu benar-benar tercapai, benar-benar tercipta. Bulan suci Ramadan mensucikan hati, kesucian jiwa, mensucikan jiwa. Barakallahu fikum. 20 hari kita bersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa kita dari hasad, dari iri, dari dengki, dari berjiwa rendahan. Bersihkan lisan kita dari ghibah, dari mengumpat orang, dari ucapan-ucapan yang menyakiti orang. Bersihkan sehingga benar-benar kita keluar dari bulan suci Ramadan, takwa kita itu lebih meningkat. Itulah makna daripada bulan suci Ramadan. Jadi jangan hanya sekedar lewat, tapi kita renungkan itu. Apa makna kalimat suci ini? Perhatikan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin puasa Ramadan, rajin puasa sunnah, tapi kadang kita kurang perhatian dengan hati kita. Ya iri ya kita pelihara. Tetangga beli motor, iri. Tetangga beli mobil, jantungan. Tetangga bikin rumah, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa iri? Apa haram iri? Boleh. Orang kalau nggak ada iri, nggak akan ada kemajuan. Tapi iri dalam kategori barakallahu fikum, dalam kebaikan. Bukan iri kemudian mendoakan kejelekan pada saudara kita, pada tetangga kita. Irilah dalam kebaikan barakallahu fikum. Bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan kesempatan kita bersuci dengan mengatur omongan kita, mengatur lisan kita, dengan mengatur barakallahu fikum waktu kita. Kapan untuk Al-Quran? Berapa kali target saya khatam Al-Quran? Suami istri yang biasanya kelas melulu di luar Ramadan, ribut melulu di luar Ramadan, kesempatan di bulan suci Ramadan coba manage kembali kehidupan kita. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Lihat ayat Al-Quranul Karim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasibmu sampai kamu terlebih dahulu memulai perubahan itu. Mau ingin dirubah keadaanmu, mau ingin dirubah nasibmu, ayo mulai dulu berubah, siap berubah dulu. Suami istri yang biasa ribut, yang biasa, coba mulai bulan suci Ramadan, ayo sadar diri masing-masing. Mulai ditulis itu struktur kepemimpinan dalam rumah tangga. Presidennya siapa, wakil presidennya siapa, jangan sampai terbalik. Suami presiden, istri Mas Gibran, wakil kan? Jangan sampai terbalik, istri maunya jadi ketua presiden,
suami jauhnya wakil, suruh sentak bentak. Jangan, itu yang menghambat rezekimu. Suami salah dikit pelototin, marahin, bentak. Jangan, sadar diri. Siapa kepala negara, siapa wakil, istri kan wakil. Jangan memberi contoh di hadapan anak-anak seakan-akan bapaknya gak ada harga dirinya. Jangan memberi contoh di hadapan anak-anaknya berani pada bapak mereka. Akhirnya apa? Gak akan dihargai, bapaknya gak dihargai. Dan nanti sebaliknya akhirnya kamu juga gak bakal dihargai. Coba rubah keadaan. Karena konflik dan ribut itu salah satu penghambat rezekimu. Kadang-kadang pintu langit sudah terbuka, ada rezeki, ada orderan jualan, ada pesanan, ada orderan. Ribut sama suami istri, orderan batal. Coba lihat, gara-gara ribut, gara-gara konflik rezeki terhambat. Coba sadar. Suami istri di dalam rumah tangga kalau mulai dibangun keharmonisan, saling pengertian, saling menyadari siapa kepala rumah tangga, siapa wakil, saling menghargai, saling maklumi, yakinlah Allah Azza wa Jalla akan merubah rezekimu. Bilang ke istri kamu, istriku, cobalah, kamu kan istri saya, kamu kan wakil saya, sudahlah, nggak usah ribut, coba, nggak usah banyak protes, nggak usah banyak ini, coba terima apa yang saya berikan, coba kamu terima, coba nurut tunduk, Allah akan melancarkan rezeki. Rezeki saya, rezeki kamu. Tapi kalau seperti ini terus-terusan, kamu terus membangkang, kamu terus begini dan begitu, pantas saja kita susah hidupnya seperti ini. Kenapa? Allah nggak akan merubah sebelum kita sendiri yang berubah. Coba rubah. Ya pantas seperti ini, kamu kerja, saya kerja, kamu dapat gaji, saya dapat gaji, tapi tetap aja ngeluh, nggak cukup, selalu susah. Kenapa? Hati kita selalu ribut. Coba diperbaikilah. Gara-gara ribut akhirnya masing-masing nggak pernah doa. Suami nggak pernah doain istri, istri nggak pernah doain suami. Kalaupun doain masing-masing saling sumpahin. Masya Allah. Istri doanya, ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku, lembutkan hati suamiku untuk sayang saya, ya Allah. Suaminya doa, ya Allah, berikan hidayah kepada istriku, lembutkan hati istriku, ya Allah. Kalau memang tidak bisa ya dipanggil pun juga saya ikhlas. Masya Allah. Kapan minta rezekinya? Itu kan sudah menghambat rezeki sudah. Coba perhatikan. Di balik orang yang kaya, mesti di situ ada istri yang support dan ada yang dukung. Mesti ada suami yang baik, mesti ada istri yang baik, yang kerjasama selalu berjalan, tapi kerjasama yang baik. Coba lihat di balik suami yang bangkrut, perusahaan besar bangkrut, mesti di balik itu semuanya berawal dari keretakan rumah tangga. Hampir 100% kalau enggak semua. Kalau hampir 90%, 99%, kalau enggak semua, berawal dari keretakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berubah, ini mau Ramadan. Berubah coba. Sampaikan sudah, suami istri ayo sepakat. Mau berubah enggak? Kamu mau merasa puas dengan kondisi kita sekarang ini? Setiap bulan kita tarik nafas, setiap bulan kita sesak nafas. Padahal anak kita cuma 2 sekolah yang kita tanggung, kamu kerja, saya kerja. Tapi kenapa nasib kita seperti ini? Mesti ada yang salah dalam manajemen rumah tangga kita ini. Coba perbaiki hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu Allah sudah siapkan. Tapi ingin Allah merubah kamu, ayo kamu dulu yang berubah. Kamu rubah dulu ya. Rubah keadaan dalam rumah. Bagaimana hidupnya mau layak, bagaimana hidupnya mau baik. Malaikat masuk rumah kamu aja malas. Kenapa malas? Bau berantakan lagi. Kayak kapal pecah rumahnya. Kan malaikat merasa terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Subhanallah. Kadang-kadang kita ini gak introspeksi diri.
Bagaimana kita mau mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau berdoa kepada Allah, ya Allah lancarkan hidup kami, lancarkan rezeki kami, lancarkan urusan kami, sementara kita sendiri selalu menghambat dan mempersulit. Maka falanattaqillaha jami'an. Rubah keadaan kita. Saya harus berubah bulan suci Ramadan ini. Hati saya yang biasa hidup kepo, serba ingin tahu urusan orang. Coba mulai Ramadan, coba saya mau belajar hidup cuek. Orang hidup cuek itu sehat. Kenapa? Dia dengar ada urusan orang, alah cuek, masa bodoh amat. Ada orang cerita di luar, ini saya mau cerita kepada antum Ustaz. Ada orang cerita antum begini, alah peduli amat, memang dia tahu apa tentang urusan saya. Selesai. Tapi coba, terus cerita apa lagi? Oh, kurang ajar itu orang. Belum tahu saya rupanya itu. Ntar tak samparin itu orang. Darahmu naik gak? Naik darah. Terus apa lagi cerita? Terus apa lagi? Waktu itu sama siapa dia? Ada ini, ada itu. Oh, setan apa itu? Awas, belum tahu saya siapa dia. Belum tahu dia siapa saya. Untuk apa? Kamu tutup. Enggak usah cerita, saya udah tahu. Dia begini, enggak usah, saya udah tahu. Cuek. Belajar cuek. At-taghaful. Belajar cuek coba. Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat istrinya Abu Lahab. Beliau sedang duduk dengan Abu Bakar. Aina sahibuka mudhammam? Kata istrinya Abu Lahab, wahai Abu Bakar, mana sahabat kamu mudhammam? Yang dimaksud mudhammam siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terpuji, mudhammam tercela, dipelesetkan namanya, kurang ajar. Abu Bakar naik darah. Setan ini wanita ini. Masa manggil Muhammad dengan mudhammam? Habis itu pergi. Setelah pergi Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kamu gak dengar mulutnya si wanita itu kotor? Kotor apanya wahai Abu Bakar? Kamu gak dengar? Engkau gak dengar ya Rasulullah? Memang saya dengar. Saya dengar. Dia panggil siapa? Mudhammam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya marah? Dia kan mencela mudhammam. Saya kan Muhammad. Abu Bakar mikir, iya juga ya. Kenapa kau marah? Coba lihat, susah untuk bisa seperti itu. Berat enggak? Abu Bakar marah. Seorang wanita kurang ajar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mempelesetkan nama Rasulullah dengan panggilan apa? Mudhammam. Manusia tercela. Abu Bakar marah, naik darah. Rasulullah diam, tersenyum. Begitu pergi Abu Bakar marah. Kamu enggak dengar? Engkau enggak dengar tadi? Rasulullah, saya dengar. Enggak marah? Ngapain marah? Lihat tadi mulut kotor memanggil mudhammam. Lah kenapa saya marah? Dia kan bukan cari saya, cari mudhammam. Saya kan Muhammad. Tapi habis itu Abu Bakar mikir, iya juga ya. Dia kan mencela mudhammam. Nah, jadi kadang-kadang orang manggil, kita dengar berita Ustadz Mustafa. Memang cuma saya yang namanya Mustafa. Banyak, biarin aja. Barangkali Mustafa yang lain udah biarin. Orang kalau hidup cuek itu sehat ya kawan. Gak banyak pikiran. Tapi kalau orang hidup serba kepo, siap-siap aja bolak-balik masuk rumah sakit tensi darah. Dengar berita dipimpan, saya harus tahu, saya harus lacak. Sekalian aja mendaftar jadi anjing pelacak polisian. Atau kalau enggak intel lah di sanalah, bin sekalian. Apa gunanya habis itu? Paling enak hidup taghaful, cuek. Hidup cuek, mudhammam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya marah? Dia kan mencela mudhammam. Nama saya Muhammad. Oh iya ya. Selesai. Kesucian jiwa ya ikhwan, kesucian hati. Belajar besar hati, lapang dada selama bulan suci Ramadan.
Kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sudah masuk isya? Oh gitu ya. Sudah azan dulu kalau begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, bismillah. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Antum perhatikan ya ikhwan, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hijr ayat 97 Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Camkan itu ayatnya, ikhwan. Dan kami mengetahui, kata Allah, bahwa kamu pasti akan sempit dada dari omongan-omongan orang. Saya mau tanya kepada antum, ini terbukti enggak ya ikhwan? Kita sempit dada enggak pada saat mendengar omongan orang menceritakan kita, menceritakan keluarga kita? Yadhiqu sadruk, sempit dada. Iya, kalau ceritanya baik, senang kita. Orangnya baik, orang ini. Lah sini udah diceritain orangnya dijatuh jelek-jelekin lagi. Itu sudah mesti itu. Tapi apa obatnya? Obatnya Allah Azza wa Jalla memberikan 3 obat. Nah, makanya kalau resep dokter itu mesti 2 obat, 3 obat. Al-Quran juga. Yang pertama, kata Allah Azza wa Jalla, fasabbih bihamdi rabbik. Yang pertama, abaikan mulut orang, abaikan WA orang, abaikan omongan orang. Kamu fokus jaga zikirmu, jaga tasbihmu, jaga tasbih tahmidmu kepada Allah. Fokus kepada Al-Quran, baca Al-Quran, zikir. Fasabbih bihamdi rabbik. Yang kedua, wa kum minas sajidin. Jaga salatmu. Jangan sampai di dalam salat ingat omongan orang. Allahu Akbar. Begitu lagi salat karena lihat ingat omongan orang sampai mutar-mutar kuliah ayuhal kafirun, enggak ada ujungnya.
Kapan sujudnya, kapan rukunya, inilah a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma ta'budun. Mutar melulu. Kenapa? Salat yang diingat omongan orang. Setan itu orang, kurang ajar itu orang, semuanya. Salat zuhur baru 2 rakaat salam. Kenapa? Nyimpan dendam? Lah, salah. Wa kum minas sajidin. Jaga salatmu. Sudah fokus salat. Itu kalau mau ingin selalu hidup lapang dada. Coba antum lihat orang-orang yang enggak waras nonton YouTube, berita YouTube dari orang-orang yang berpenyakit, habis itu dia sempit dada. Kenapa? Mikirin negara, ya Allah, mikirin negara, mikirin ekonomi, mau jodoh, stres kok. Ini negara kita ini mau dibawa kemana ini? Masa presiden begini, masa begini? Mikirin negara, mikirin istrimu aja udah pusing. Ngapain ikut-ikutan mikirin negara? Negara sudah ada pemerintah yang ngatur, udah. Serahkan kepada yang Maha Kuasa. Sempit dada dicari sendiri orang kadang. Sempit dada dicari sendiri. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ustaz, boleh nggak kita mendoakan laknat kepada pemerintah? Kamu mau nggak saya doakan laknat? Ya nggak mau lah Ustaz, ya sama berarti. Orang mukmin itu kalau nggak mau diperlakukan jelek, ya jangan perlakukan orang lain dengan jelek. Kamu sendiri nggak mau didoakan laknat. Masa kamu mau mendoakan laknat pada pemerintah? Perasaan kamu kemana? Agama kamu kemana? Selesai. Obat yang ketiga apa? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu sudah terakhir ayat surat Al-Hijr. Yang ketiga adalah kamu fokus ibadah. Kalau orang menggibai kamu, kamu fokus berkata yang baik. Biar gak ada celah bagi orang. Kalau orang menjatuhkan kamu, fokuslah kamu kepada kebaikan. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fokus ibadah. Jangan ikut-ikutan terpengaruh, kamu dijatuhkan, kamu menjatuhkan, kamu digibai, kamu balas menggibai, kamu dijelek-jelekan, kamu balas menjelek-jelekan. Lah, kamu salah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu fokus ibadah. Sampai ajal datang menjemput kamu. Itu resep dalam Al-Quran ini. Ingin hidup lapang dada, ingin hidup sehat, ingin hidup tenang, Masya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Obat apa itu? Obat sesak dada, sempit dada. Alam nashrah laka sadrak. Dada. Dada lain dengan hati bukan? Dada lain dengan hati bukan? Lain kan? Ini dada kita ini. Kenapa? Otomatis kalau dada kita lapang, wadahnya lapang, maka isinya pun apa? Lebar juga. Air, kenapa airnya cuma segini? Karena gelasnya cuma segini. Coba kalau gelasnya gede lagi, airnya banyak nggak? Banyak. Sama hati kita juga begitu. Alam nashrah laka sadrak. Coba lapangkan dadamu. Kalau kamu selalu berlapang dada, hatimu akan besar. Tapi kalau dadamu sempit, tersinggungan, baperan apa semua dada, hatimu kecil. Hatimu kecil. Gampang sedih, gampang dendam, gampang kecewa, gak taunya kena stroke, masuk kamar mandi jantungan, mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau ingin sehat itu resep Al-Quran. Juga barakallahu fikum ya ikhwan, yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan itu tadi untuk mencapai kesucian kita, kesucian hati, berubah. Ya, tadi sudah kita ingatkan, waktu kecil kita disuruh banyak belajar ngomong, banyak ngomong. Begitu besar kita disuruh banyak diam dan suruh banyak senyum. Karena senyum apa? Ibadah. Jangan muka-muka kayak patung Gajah Mada. Ketemu orang susah banget senyum, ini orang senyum mau dibayar berapa sih? Ngobrol nggak ada senyum, nggak ada apa, mukanya serius mulu. Kenapa ya kawan?
Senyum itu kan ekspresi daripada yang ada di dalam hati kamu. Ketika kamu tersenyum itu menandakan apa? Hatimu lapang, hatimu baik. Ini orang murah senyum. Ini orang kalau ketemu smell orangnya. Ismail orangnya. Ismail maksudnya. Ini orang Masya Allah murah senyum. Tapi coba kamu ketemu orang ngobrol pun mukanya muka. Ya Allah, ini orang kayak gini banget. Apa yang ditakutkan ini orang? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kamu pada saudara kamu itu tergolong apa? Sedekah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun kamu hanya menampakkan bertemu saudara kamu dengan senyum. Sapa saudara kamu dengan senyum. Jangan ketemu bersaudaranya susah banget senyumnya, begitu belanja di Indomaret senyum terus sama kasir. Aduh, penyakit. Ini orang ternyata gampang senyum kalau sama perempuan nih. Gak boleh gitu dong. Murah senyum. Juga yang harus kita pahami ya ikhwan barakallahu fikum. Di bulan suci Ramadan adalah bulan doa sangat diijabahi oleh Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan manusia yang tidak akan pernah tertolak doanya. Yang pertama imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua wasaimu hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Dan yang ketiga adalah al-mazlum, orang yang terzalim. Kesempatan dari awal kita puasa sampai buka puasa, waktu doa itu mustajab. Kenapa? Kita kan dalam ibadah. Datang seorang Arabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ab'idun rabbuna fanunadi am qaribun fanunaji?" Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita itu sebenarnya jauh, sehingga kalau kita berdoa harus teriak-teriak, harus pakai speaker, harus kita keraskan suara, atau dekat sehingga cukup kita bermunajat, berbisik. Yang jawab bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jawab Allah azza wa jalla. Turunlah ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang jawab Allah azza wa jalla. Dan jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang saya, maka katakan saya adalah zat yang maha dekat. Saya mengijabahi doa siapapun pada saat mereka berdoa. Maka hendaknya mereka berdoa penuhi panggilanku, falyastajibu li, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Itu jawaban dari Allah. Doamu wahai orang yang berpuasa sangat mustajab. Allah azza wa jalla paling dekatnya kepada hamba pada saat hamba itu beribadah. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu saat kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama nazalna wadiyan wala sa'id wala sa'adna jabalan illa kabbarna wa hallalna wa sabbahna wa rafa'na bihi aswatana. Kami tidak pernah menurunin turunan atau mendaki kecuali kami bertakbir, bertasbih, bertahlil dan mengeraskan suara. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan berkata, "Ayyuhan nas, arbi'u atau irba'u ala anfusikum." Wahai sekalian manusia, kecilkan suara kalian. Kecilkan volume suara kalian. Enggak perlu zikir, bertakbir, berteriak-teriak seperti itu. Fa innakum la tad'una asamma wala ba'ida. Kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli maupun yang jauh.
Innal ladzi tad'unahu sami'an basiran qariba. Sesungguhnya zat yang kalian mintai itu adalah zat yang maha dekat, yang maha mendengar. Apalagi harus teriak-teriak. Enggak perlu ya Allah teriak, enggak usah, Allah enggak tuli. Di antara sifat mukminin apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Bangun di tengah malam memanjatkan doa kepada Allah. Coba ikhlaskan hati, panjatkan doa seikhlas-ikhlasnya dari dalam hati kita. Setiap buka puasa, setiap mau sahur akhir malam, coba agendakan saya mau doa selama Ramadan ini. Ada satu doa yang tidak akan pernah saya tinggalkan. Minimal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minimal doa itu. Saya ingin merubah keadaan saya selama bulan Ramadan ini. Saya mau doa. Ya. Kadang-kadang kita ini merasa sebenarnya doa kita itu diijabahi oleh Allah. Sebenarnya rezeki kita itu sebenarnya lancar, tapi kenapa kok kadang-kadang susah? Sebenarnya kita sendiri yang mempersusah. Kadang-kadang karena ribut melulu dengan istri, ini kayak terasa susah. Koreksi, coba nggak usah ribut lah, coba kok kayak gini banget. Buktinya waktu dulu kita akur, kita akrab, rezekinya usaha kita lancar kok. Coba koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana Allah mau membukakan rezeki kita? Bagaimana Allah mau menjalankan rezeki kita? Sementara kita setiap melihat saudara kita dibukakan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kitanya mahnyung aja, murung aja, cemberut aja. Itu kan artinya tidak terima takdir Allah. Coba kita senang aja dulu. Saudara kita jualannya lancar, alhamdulillah saudara saya jualannya lancar. Ya Allah, Engkau Maha Adil, mudah-mudahan bulan ini giliran dia, bulan depan giliranku ya Allah. Tanpa harus mengurangi rezeki dia. Kan enak kalau begitu. Kata Allah Azza wa Jalla, doamu saya kabulkan. Ini enggak, muka kayak patung Gajah Mada, udah ngeliat, udah mau nelan aja. Kenapa dia laku, saya enggak? Mudah-mudahan besok bangkrut, lari semua ke saya. Lah gimana Allah mau membukakan pintu rezekimu sementara dadamu sesempit itu? Cobalah kita berpikirlah. Pada saat kita mau memberi seseorang, kita lihat kelasnya orang itu enggak? Antum pengemis di lampu merah, kasih 2.000 aja sudah terlalu banyak, enggak merasa itu? 2.000 itu udah banyak banget kan? Saya datang ke rumah antum bawa proposal, ada yang berani ngasih 2.000 ke saya? Saya yakin gak bakal. Ustadz ini. Tapi jangan harap saya datang, enggak. Saya bukan tipe orang begitu. Ini saya kasih contoh aja. Gak bakal. Ada panitia masjid datang untuk iftar Ramadan, berani ngasih 2.000? Gak mungkin. Menunjukkan apa? Antum aja, kita saja ngasih rezeki kepada orang, ngelihat kelasnya. Ini orang kelasnya tinggi. Pantasnya saya ngasih ya minimalnya 50.000 lah. Pantasnya saya ngasihnya minimalnya 500 lah. Kan lihat kelas. Sama, walillahil matsalul a'la. Allah Azza wa Jalla mau melapangkan rezeki kamu, sementara masih miskin aja udah sombong. Masih miskin aja sudah ngelihat orang lain kalau mau nelan aja. Padahal nggak seberapa itu rezekinya. Ya Allah, coba koreksi diri kita. Pantas nggak? Jangan selalu nyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak selalu senang ketika melihat saudara kita senang? Kok berat banget? Jalan kita sama ikhwan-ikhwan kita, pengusaha-pengusaha. Ada jadwal di Jawa Barat sana, satu mobil pengusaha. Telepon dikit-dikit telepon. Ya Pak, insya Allah kirim barang Pak. Sudah 1 menit tutup, kirim. Insya Allah Pak kirim. Saya dengarin. Kalian enak banget ya teleponnya. Kenapa Ustaz? Telepon 1 menit, 2 menit kirim barang, dapat duit. Lah saya orang telepon 1 jam kadang cuman curhat aja. Isinya, istri saya begini Ustaz, suami saya begini Ustaz, suami saya. Ketawa semua satu mobil.
Ketawain aja sudah. Ngapain iri sama rezekinya orang? Kenapa? Itu kan sudah jalannya dia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan orang masing-masing dengan kelasnya. Kalau mau ingin rezeki kamu lancar, jangan pernah selalu berniat busuk pada orang lain. Kalau mau ingin usahamu dilancarkan oleh Allah Azza wa Jalla, senang melihat usaha saudara kamu lancar. Kalau mau ingin usaha kamu dilancarkan oleh Allah, berbagi dengan saudara kamu yang belum lancar. Jangan kemudian baru laku dikit sudah sombong. Jangan kemudian baru ini dikit. Itu lihat itu pedagang jeruk di pasar ibu-ibu itu. Baik banget. Nyicipin sini belinya sebelah. Nggak marah itu si ibunya. Padahal nggak pernah ngaji. Bu, ini jeruknya manis bu. Rasain aja pak. Ngerasain. Ngelihat sebelah. Kayaknya lebih banyak. Lihat sebelah. Nyicipin sebelah. Belinya sebelah. Nyicipinnya si ibu ini. Nggak kemudian kamu dilempar sama batu timbangan sama ibu-ibu. Setan lu. Nyicipinnya sama saya, belinya sama dia. Terus mandang si ibu sebelah cemberut, enggak. Pergi kita beli ini, enak. Besok jualan lagi di situ. Enggak ada masalah itu ibu-ibu. Padahal enggak pernah ngaji loh. Makanya koreksi diri. Kita ini harus banyak-banyak koreksi diri. Barakallahu fikum, sucikan hati kita. Ngapain kita selalu dendam dengan rezekinya orang lain? Ngapain kita selalu memandang orang lain dengan pandangan jelek? Setiap melihat saudara kita maju, kita doain kejelekan. Sadar nggak doa-doa kejelekan itu semua dikembalikan malaikat, dikembalikan oleh Allah pada diri kita. Makanya akhirnya makin susah. Kenapa kita nggak ngelihat saudara kita maju? Ya Allah, mudah-mudahan hari ini giliran dia, besok giliran aku ya Allah. Tanpa mengulangnya rezeki dia. Karena enak begitu. Doamu dikabulkan biiznillah. Ini enggak. Ngapain sih ribut? Kamu ribut itu, disitulah rezeki kamu terhalang. Disitulah rezeki kamu terhalang. Saya teringat dengan ceritanya seorang pemborong dari Inggris kalau tidak salah waktu itu. Ini orang kafir. Dia dapat borongan mengerjakan mall di Arab Saudi. Dia cerita sendiri. Makanya dia akhirnya masuk Islam karena melihat akhlaknya kaum muslimin. Kata dia baru sekitar 50% atau 60% proyeknya mall saya. Seberang jalan persis bangun mall juga saingan. Ini kalau kata dia yang orang Inggris ini, wah ini syaitan ini orang. Belum toko saya belum jadi, dia sudah bikin saingan di sini. Akhirnya dia udah ngurundel aja ya, kurang lebih kayak kita lah begitulah. Dia udah ngurundel aja. Satu ketika tukang di sebelah sana masih pada duduk, belum pada kerja. Sementara tukang saya sudah mulai pada kerja, datang bos saya. Dia ngelihat tetangga sebelah kok masih pada duduk, tukangnya nggak bekerja, didekatin. Kenapa kalian belum bekerja? Kita belum diantarin sarapan. Langsung kata bos saya, kasihan mereka belum sarapan, antarkan. Nggak boleh bos, jangan. Mereka itu saingan kita. Kita belum jadi sudah disaingin. Kata bos saya, rezeki nggak bakal ketukar. Udah kasih. Rezeki nggak bakal ketukar. Mereka bangun di situ sudah ada rezekinya masing-masing. Kita di sini rezekinya ke sini, nggak bakal ketukar. Dikasih. Di situ kata dia ibarat petir menyambar hati saya. Inikah Islam? Begitu indah. Dia belum begitu yakin. Cerita kedua, dia menangani proyek waktu itu dikontrak oleh proyek perusahaan pemotongan ayam terbesar di negara Arab Saudi. Dia nanganin proyek itu. Dia nanganin proyek itu. Bukan nomor 1, nomor 2. Nomor 2 persaingan ketat, selalu nomor 2 dia pemotongan ayam. Di tengah proyeknya dia memberesin, dia menjalankannya itu, subhanallah. Bosnya yang selalu nomor 2 ini, dia mendengar berita bahwa pemotongan ayam di sana yang selalu nomor 1, selalu unggul di atas dia. Dia mendengar berita diambang bangkrut, kolaps dia.
sudah enggak bisa melanjutkan lagi. Intinya terancam tutup. Begitu dia mendengar berita bahwa nomor 1 pemotongan ayam ini diambang bangkrut, dia mau nutup, saya diajak, ayo kita ke sana. Tengok proyek dia. Sampai di sana disuntik dana. Nih, apa yang kamu butuhkan? Kurang dana, kurang ini semua. Ini kamu saya bantu. Kamu saya bantu. Supaya kamu selalu nomor 1 di atas saya terus-terusan. Saya enggak pingin kamu nomor 2 di bawah saya. Di situ ya Allah, di situlah akhirnya saya memutuskan masuk Islam. Ini kalau kita gimana? Ada enggak yang begitu? Enggak ada, yang ada malah didukunin biar sepi itu warungnya sebelah. Cupang apa namanya, warung disantet biar sepi itu warungnya sebelah. Itu kalau yang enggak ngaji. Kalau yang ngaji ribut sendiri-sendiri, malu-maluin sama tetangga. Di situ akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Perusahaan saingan beratnya sehingga dia selalu nomor 2. Giliran mendengar berita yang nomor 1 ini diambang kehancuran, bangkrut, udah enggak kuat, datang disuntik dana biar dia selalu nomor 1. La ilaha illallah. Apa itu berarti resepnya? Lapang dada. Yakinlah bahwa rezekimu enggak bakal ketukar. Enggak bakal ketukar. Perbiasakan selalu doa yang baik untuk orang lain. Entah itu kamu sakit hati maupun enggak, perbiasakan doa kebaikan. Apalagi sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Allah sudah menjanjikan ya akhwan. Ud'uni astajib lakum. Setiap kamu berdoa saya akan ijabahi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah sudah berjanji. Setiap kamu doa mesti Allah ijabahi. Namun suatu hal yang harus difahami ya ikhwan, barakallahu fikum, bahwa makna Allah mengijabahi doa kita itu bukan berarti menurutin kemauan kita. Itu sering orang salah faham. Makna Allah mengijabahi itu bukan berarti menurutin kemauan kita. Logikanya saya mau tanya kepada antum, apa semua para nabi itu doanya dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan mereka? Kalau seandainya semua doanya para nabi diturutin seperti permintaan mereka, nggak bakal mati kafir itu doanya anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, mati kafir kan? Padahal ayahnya Nabi doa. Abu Lahab pamannya Rasulullah, Abu Talib pamannya Rasulullah, berhasil nggak Rasulullah mengislamkan mereka? Nggak ada. Nah, disitulah persepsinya kita kadang. Disitulah kita seringnya salah faham, bahwa merasa yang namanya doa-doa kita itu mau diijabahi oleh Allah kalau Allah menuruti kemauan kita sesuai permintaan, sesuai pesanan. Itu mah Grab food. Saya kan pesannya ini, kenapa datang ini? Tukar. COD aja kok. Itu Grab kalau yang begitu. Allah Subhanahu wa taala jangan kamu anggap Grab. Ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, perhatikan itu. Jadi Allah ketika kamu berdoa pasti Allah ijabahi. Tapi ijabahnya Allah itu bagaimana? Kata Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla min ghairi itsmin wala qati'ati rahim." Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan syarat doa yang tidak mengandung dosa. Kalau doa niatnya mencelakakan orang lain atau doa yang mengandung hubungan memutus hubungan silaturahmi, illa a'tahu Allahu ihda salasin, kecuali Allah azza wa jalla akan berikan kepada dia salah satu dari 3. Jadi Allah ketika Anda berdoa, Allah itu pasti ijabahi. Tapi ijabahnya bagaimana? Salah satu dari 3 ini. Kata Rasulullah, yang pertama, imma an yu'ajjilallahu lahu da'watah. Yang pertama, terkadang Allah penuhi permintaan dia sesuai dengan yang dia minta. Mintanya haji, mintanya kaya. Itu kadang begitu. Yang kedua,
wa imma an yaddakhirahu lahu fil akhirah. Yang kedua, terkadang Allah tidak penuhi permintaan dia, tapi Allah catat pahala doa-doanya itu nanti di akhirat diberikan. Kenapa? Doa itu kan ibadah. Setiap kamu berdoa tercatat itu di Lauhul Mahfuz, kebaikan kamu. Yang ketiga, yang ini yang jarang kita sadari ya ikhwan, barakallahu fikum, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithlaha. Terkadang Allah tidak mengabulkan permintaan kamu, terkadang Allah tidak menuruti permintaan kamu, tapi Allah palingkan dari kamu kejelekan. Kamu siang dan malam tetanggamu, saudaramu, orang tuamu sakit, dirawat di rumah sakit. Kamu doa siang dan malam supaya sembuh, kok malah mati. Lah gimana sih doa siang malam kok Allah enggak mengijabahi? Itu namanya buruk sangka kepada Allah. Allah mengijabahi doa kamu, tapi kan mati Ustaz. Padahal saya kan doanya biar sembuh. Dan maksud kamu jadi kalau Allah mengijabahi itu nurut sama kamu? Kamu mau ngatur Allah? Bisa jadi Allah mengijabahi doa kamu, tapi dalam bentuk lain apa? Yang meninggal hanya orang tuamu satu, ibu kamu sehat, kamunya sehat, anak-anak sehat, cucu sehat. Itu kan berarti bentuk pengabulan doa kamu. Coba dalam arti kalau seandainya kamu tidak doa, bisa jadi bapakmu meninggal, ibumu meninggal, ini yang meninggal, sakit semuanya. Jadi ini yang terkadang kita kurang sadari. Kita selalu minta doa, ya Allah, pingin kaya, enggak kaya-kaya. Sadar enggak? Kamu enggak kaya tapi alhamdulillah enggak sakit. Orang berangkat umrah berdua, ayo kita doanya satu. Apa? Minta rezeki kita lancar, usaha kita lancar. Doa sama-sama di multazam. Begitu pulang yang satu kaya, yang satu biasa-biasa aja. Kamu ada rahasianya kayaknya, doanya apa sih? Sama kita doanya kan begini. Kenapa kamu jadi kaya sekarang kok saja begini, biasa aja? Sebentar dulu ya, lihat. Ada rahasia Allah di situ. Ternyata saudara kamu yang doanya kaya, yang sama doanya dengan kamu, memang dia kaya, tapi sekarang mulai sakit-sakitan. Sementara kamu biasa ekonominya, tapi alhamdulillah enggak sakit, sehat. Jadi kadang-kadang doa kita itu kata Allah, kata Rasul, Allah kabulkan dalam wujud lain apa? Allah tidak penuhi permintaan kita, tapi Allah palingkan dari kita apa? Musibah. Kamu batuk, minta kepada Allah doa supaya sembuh, enggak sembuh. Aduh, enggak tahu ini sudah 1 bulan doa terus kok enggak, belum juga taunya belum dikabulkan. Bisa jadi sebenarnya kalau kamu enggak doa, mungkin batukmu itu sudah menyebabkan hilang suara kamu. Mungkin sudah stroke mungkin. Tapi karena kamu sering doa kepada Allah, Allah tidak kabulkan dalam arti belum menyembuhkan penyakit kamu yang ini, tapi Allah melindungi kamu dari penyakit yang lain. Itu harus disadari ya. Berarti apa kata sahabat? Idzan nukthir. Kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak doa aja dong. Apa jawabnya Rasul? Allahu akbar. Makin banyak doa, makin banyak Allah kabulkan doa kamu. Jadi kita ini kadang-kadang malas berdoa karena merasa kalau berdoa itu Allah mengabulkan berarti menurutin kemauan kita, salah paham kita. 3 itu. Kemudian sebagai penutup, yang harus juga barakallahu fikum, satu rahasia disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa ayat ini tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Kenapa ayat ini disebutkan setelah ayat perintah Ramadan, puasa Ramadan? Ayat perintah puasa Ramadan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86 baru doa. Ditutup dengan doa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini untuk mengajarkan kepada kita pentingnya memahami bahwa orang yang berpuasa itu adalah doanya sangat mustajab, terutama ketika berbuka puasa. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, lis-shaimi da'watun mustajabatun 'inda fitrih. Bahwa orang yang berpuasa itu adalah ada satu doa yang mesti diijabahi oleh Allah ketika dia berbuka puasa. Fakana Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menambahi fakana Abdullah bin Amr bin Al-As, maka Abdullah bin Amr bin Al-As idza aftara jama'a ahlahu wa auladahu wada'a.
Pada saat Abdullah bin Amr bin Al-As setiap buka puasa, beliau mengumpulkan istrinya, anak-anaknya, kemudian diajak, ayo berdoa. Masya Allah. Itu ringan itu ya ikhwan. Coba mulai Ramadan ini. Begitu buka puasa, siapkan buka puasa, duduk, istri, anak kita, ayo tinggalkan HP. Gak ada TV, gak ada handphone, doa dulu. Doa. Bilang ke anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang masih kecil-kecil, masih suci. Lebih suci dari kita, mereka belum berdosa. Ayo nak, doakan. Doa apa sih bah? Doa apa mah? Kamu doakan biar orang tua kamu dilindungi oleh Allah, diberkahi rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Kamu doakan begitu. Kamu kan sekolah, biaya dari mana? Dari orang tua. Capek jadi orang tua, coba ayo kamu doa. Kamu tinggalkan, ayo doa. Jangan menganggap remeh doanya anak-anak kita. Mereka masih suci, belum kenal dosa. Suruh doa. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ayo kita doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang iftar, doa yang sangat mustajab. Doa menjelang sahur, doa yang sangat mustajab. Maka barakallahu fikum, pilihlah doa-doa yang kira-kira target Anda di bulan suci Ramadan ini. Doa sebanyak-banyaknya. Jangan berpikiran pokoknya mau dikabulkan atau tidak dikabulkan, pasti dikabulkan sudah. Jangan pernah berpikiran kayaknya saya ini enggak pantas untuk berdoa. Terlalu banyak dosa soalnya. Kenapa orang kalau berdoa harus lewat kuburan wali? Karena merasa banyak dosa. Jadi ketika orang berdoa di kuburan wali, itu Wahabi itu salah faham. Enggak ada orang berdoa di kuburan wali. Orang berdoa di kuburan wali itu membujuk, merayu wali. Wali, kamu kan dekat dengan Allah. Tolong sampaikan doa kamu kepada Allah. Saya ini orangnya banyak dosanya soalnya. Jadi kalau kamu berdoa itu, doa kamu itu tidak bakal sampai kepada Allah karena banyak dosa. Maka harus lewat kuburan wali. Pertanyaannya satu. Banyakkan dosanya kita apa dosanya iblis? Kira-kira jawabannya apa? Oh, ada nggak yang berani jawab banyakkan dosanya kita? Mesti banyakkan dosanya iblis lah. Iblis sudah dilaknat, sudah dikutuk, sudah sombong. Tapi dia nggak minder berdoa kepada Allah, nggak cari kuburan wali untuk berdoa. Pintaran iblis dong. Lah iya kan? Iblis sudah dikutuk, sudah dilaknat gara-gara sombong, dia nggak minder, pede. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis lebih tahu cara berdoa daripada manusia-manusia yang seperti itu. Langsung, Rabb, ya Allah, beri aku umur panjang sampai hari kebangkitan. Nggak tanggung-tanggung doanya. Makanya kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Jangan bilang mustahil. Ya Allah, jadikanlah aku orang miliarder ya Allah. Berikan. Mustahil dari mana? Siapa yang bilang mustahil? Barangkali aja tahu-tahu nemu emas di jalan. Masa kalah sama iblis? Kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, beri aku uang 1 juta. Tanggung amat kan, pelit doa. Memang Allah kikir? Doa miliaran minta kepada Allah. Allah nggak pernah bakhil kok. Iblis masa kalah sama iblis? Iblis nggak tanggung-tanggung. Minta umur panjang sampai hari kebangkitan. Ila yaumi yub'atsun. Jadi iblis mintanya supaya kalau tiupan sangkakala pertama kiamat dia nggak hancur. Alam semesta hancur, dia nggak hancur. Kapan hancurnya? Ntar hari kiamat, tiupan sangkakala kedua. Bangkit baru saya meninggal. Itu permintaan iblis. Dikabulkan nggak doanya oleh Allah? Dikabulkan oleh Allah, namun permintaan mintanya dipanjangkan sampai hari kebangkitan enggak? Allah kabulkan. Qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kata Allah, saya kabulkan permintaanmu hai iblis, tetapi bukan sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat aja ya. Itu aja sudah kurang ajar.
Itu aja sudah kurang ajar, masih mau mintanya sampai hari kebangkitan. Sekarang pertanyaan yang kedua, iblis minta berdoa umur panjang segitu itu untuk berbuat baik atau untuk menyesatkan manusia? Dikabulkan gak oleh Allah? Dikabulkan, kenapa kita minder? Kamu itu banyak dosa, jadi kalau doa itu harus lewat kuburan wali, proyek lagi. Doa dijadikan proyek. Bilang kalau proyek. Iblis lebih tahu cara berdoa daripada manusia-manusia begini, gimana coba? Hah? Banyak dosa, mohon maaf, banyakkan dosanya siapa? Saya apa iblis? Iblis lah, iblis pintar cara berdoa. Rabbi anzirini ila yaumil ba'tsun. Suruh sujud kepada Adam, enggak mau sujud. Asjudu liman khalaqta tina. Masa saya sujud pada manusia tercipta dari tanah? Langsung begitu dilaknat. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Wahai Allah, lihat aja ini. Manusia yang engkau muliakan di atas saya ini, kalau sampai saya diberi umur panjang sampai hari kiamat ya Allah, saya akan cekik, saya akan sesatkan semua anak keturunannya. Dia bersumpah seperti itu di hadapan Allah. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Apa jawab Allah? Qala dhhab. Kata Allah, silahkan kamu pergi, sesatkan semuanya. Faman tabi'aka minhum fa inna jazaa'ukum jahannam fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Kata Allah, silahkan. Kamu saya kabulkan permintaan. Toh nanti siapa yang ikut kamu neraka jahanam tempatnya udah. Jadi jangan pernah ditipu dengan orang-orang yang proyek seperti itu. Ya, iblis lebih pintar cara berdoanya. Itu doanya iblis, nggak cari kuburan wali. Langsung dia berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan lagi. Padahal doanya bukan untuk apa-apa, untuk niat jahat. Dikabulkan ini. Makanya kamu jangan berbuat zalim walaupun sama orang kafir. Jangan berpikiran orang kafir nggak mungkin dikabulkan doanya. Nggak mungkin dikabulkan bagaimana? Iblis saja dikabulkan kok. Kenapa? Belum tentu orang mengabulkan doa itu berarti menginginkan kebaikan. Belum tentu. Itu contoh aja. Makanya jangan mengatakan nggak apa-apa kita zalimi orang kafir ini, nggak bakal dikabulkan doanya. Hati-hati. Dari mana nggak bakal dikabulkan? Contoh iblis Allah kabulkan doanya. Jadi itu barakallahu fikum, kesempatan di bulan suci Ramadan, perbanyak doa, perbanyak zikir, barakallahu fikum. Kurangi barakallahu fikum hal-hal yang tidak bermanfaat. Targetkan bacaan Al-Quran, hatam minimal 3 kali selama bulan Ramadan. Berarti kalau 3 kali hatam berarti 1 hari berapa juz ya ikhwan? 3 juz ya? 1 hari 3 juz bisa enggak? Bisa lah, lebih dari itu malahan. Hatam Quran itu 10 jam ya ikhwan. Hatam Quran itu 10 jam. Itu sudah standar ya. Ya, 10 jam. Jadi berarti kalau kita hatam Quran 10 jam itu masih ada waktu dalam 1 hari kita itu masih ada berapa jam berarti? 14 jam kan istirahat santainya. 10 jam. Saya belum sanggup untuk 10 jam langsung 1 hari hatam itu enggak. Karena memang berat. Tapi paling enggak alhamdulillah memang prakteknya begitu 3 hari 1 hari 3 juz, 1 hari 10 hari hatam, 10 hari hatam. Jadi memang 1 juz 3 juz 1 jam. 3 juz 1 jam kurang dikit lah. Itu standar itu. Lain lagi kalau yang bacanya terpatah-patah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Waduh, kalau gitu mah 1 tahun 1 juz. Makanya belajar Al-Quran itu sumber kelembutan hati kita itu Al-Quran. Kurangi nonton berita televisi, kurangin dengar berita televisi, kurangin nonton berita handphone. Ya, saya kadang-kadang buka handphone itu paling-paling sekedar apa ya, biar nggak buta huruf aja tentang berita. Tapi kalau kamu ikutin sampai detail, kadang-kadang hatimu itu panas. Ya, Sumatera, Aceh, banjir. Coba kamu ikutin berita, hatimu itu panas. Yang namanya juga orang bikin berita kan cari follower kan. Dibikinlah berita supaya orang mendengar pemerintah cuek dengan keadaan di sana. Masa iya segitu kejamnya pemerintah kita?
Kita ngikutin, akhirnya ada dongkol di hati kita. Kalau sudah ada dongkol di hati kita, itu sumber penghalang rezeki kita. Makanya buang. Ikutin judulnya aja. Oh terjadi bencana, oh terjadi ini, oh terjadi udah, oh terjadi di Tegal sana pergeseran tanah, sudah selesai. Enggak lanjut lagi habis itu. Kalau kamu ikutin sampai beritanya tiap hari televisi itu melulu, beritanya bicaranya itu melulu, kapan kamu doa? Tiap hari televisi beritanya musibah, bencana, musibah, bencana, musibah, bencana. Habis itu nanti pemerintah turun lambat dalam memberikan bantuan. Ini semua akhirnya apa? Tiap hari yang ada di otaknya musibah, bencana, musibah, bencana, musibah, bencana. Kapan mau berdoa kebaikan coba? Maka kurangi, barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan dan kesempatan kita untuk bisa menunaikan puasa bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan, memberikan umur panjang kepada kita semua dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.